Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil hidayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah dan melahirkan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita masih diberi usia, kita memasuki hari yang kedua di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat merampungkan puasa Ramadan lengkap dengan berbagai amaliyah keutamaan sepanjang bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada taklim kita yang lalu kita telah membahas tentang kurikulum Ramadan. Satu amalan utama yang harus kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan agar cita-cita kita, hasil akhir dari Ramadan ini, kita menggapai derajat yang mulia menjadi seorang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Salah satu amaliyah yang harus kita lakukan yaitu menjalankan salat malam, qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayatnya 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, maka lakukanlah salat sunnah secara sungguh-sungguh. Asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, maka niscaya semoga dengan demikian Allah akan memberikan maqaman mahmuda, satu tempat yang mulia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maqaman mahmuda, tempat yang mulia, kedudukan yang mulia, ya. Ini yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan salatul lail, qiyamul lail. Jamaah yang dirahmati Allah, dan masih banyak sekali fadilah, ya, fadilah yang terkandung di dalam qiyamul lail. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak membahasnya secara detail di sini. Kita langsung saja pada praktek bagaimana kita menjalankan qiyamul lail. Jamaah yang dirahmati Allah, qiyamul lail ini banyak sekali namanya, ya. Di antara para asatidz kita ada yang memahami salat tahajud, salat tarawih, ya, salat witir, ya, itu berbeda, salat yang berbeda. Tapi kalau kita meneliti ke dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam satu buku yang telah diteliti, misalnya oleh Ustadz Syakir Jamaluddin, ya, beliau telah meneliti hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan qiyamul lail. Di sana dapat disimpulkan bahwa qiyamul lail, salat tahajud, salat tarawih ataupun salat witir itu sesungguhnya adalah satu salat. Jadi setelah salat Isya, ya, maka ada salat lagi, salat sunnah malam, tentunya setelah ba'diyah Isya itu, ya. Ada satu salat yaitu salat malam, atau bahasa Arabnya qiyamul lail. Ada orang menyebutnya tahajud. Ini semuanya sama saja, salatnya itu juga, ya. Disebut qiyamul lail karena salat ini qiyam fil lail, ya, menjalankan salat, bangun di waktu malam. Dikatakan salat tahajud, tahajjada
yatahajjadu tahajjudan. Artinya bersungguh-sungguh. Mengapa demikian? Karena untuk menjalankan sholatul lail ini hanya orang yang bersungguh-sungguh, yang mau dan mampu untuk menjalankan. Malas sekali untuk bangun, ya. Malas. Makanya disebut sholat tahajud. Kemudian disebut qiyamul Ramadan. Pada saat dilaksanakan di bulan suci Ramadan, maka disebut qiyamul Ramadan. Kemudian disebut juga dengan nama sholat witir, ya. Kenapa? Sebab setiap kali Rasulullah melakukan qiyamul lail ini selalu diakhiri dengan rakaat yang ganjil. Maka lazim sholat ini disebut sholat witir, sebab selalu diakhiri dengan rakaat yang ganjil. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan waktu untuk menjalankan qiyamul lail, tahajud atau sholat tarawih, ya? Maaf, satu lagi tarawih tadi belum disebutkan, ya. Sebenarnya istilah sholat tarawih itu di masa Rasulullah itu tidak ada, ya. Tidak ada istilah tarawih. Tarawih itu artinya sholat yang banyak istirahat. Jadi setelah 2 atau 4 rakaat duduk terlebih dahulu istirahat, ya, kemudian sholat kembali, seperti itu, ya. Maka disebut sholat tarawih. Tapi masa Rasul penyebutan sholat tarawih itu sebenarnya tidak ada. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu menjalankan qiyamul lail, qiyamul Ramadan atau sholat tarawih ini? Waktunya adalah setelah sholat Isya, ya, setelah menjalankan sholat sunnah ba'diyah Isya, kita sudah bisa menjalankan qiyamul lail ataupun sholat tarawih. Sampai kapan? Sampai menjelang subuh, ya, sebelum masuk sholat subuh. Nah, tapi yang terbaik, ya, adalah sepertiga malam akhir. Qiyamul lail itu yang terbaik sepertiga malam akhir. Sholat tarawih bagaimana? Sama saja. Kalau mau yang terbaik sesungguhnya adalah sepertiga malam akhir. Terus siapa yang mau? Ya, berat. Ya. Baik, tidak apa-apa dilaksanakan di awal waktu seperti lazimnya kita laksanakan di bulan Ramadan, itu juga diperbolehkan, tidak apa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, berapa rakaat qiyamul lail, salat tahajud atau salat tarawih ini? Dalam satu riwayat, Abu Salamah bertanya kepada Aisyah. Aisyah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang sedang ada lagunya yang viral, ya, itu, ya, Aisyah Siti Rasulullah itu, ya. Nah, tentu saja Aisyah ini, istri-istri Rasul ini, yang paling tahu kegiatan malam, sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebab beliau-beliau inilah yang senantiasa mendampingi Rasulullah di malam hari. Kata Abu Salamah, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Kata Abu Salamah, ya Aisyah, sholat Rasul, sholat malam maksudnya di bulan Ramadan itu bagaimana? Kata Aisyah, faqalat ma kana yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyarata rak'atan yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusolli thalatha. Kata Aisyah, salat Rasulullah, salat malam Rasul tidak ada bedanya baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Makana yazidu ala ihda asyarata rak'atan, tidak melakukan lebih dari 11 rakaat. Nah, yang diceritakan oleh Aisyah di dalam hadis ini, cara menjalankannya 11 itu adalah yusolli arba'an, ya, arba'an summa salasan, 4 kemudian 3. Jadi laksanakan 4 tanpa tahiyat awal, ya, karena hadis tidak menjelaskan ada tahiyat, ya. Jadi 4 sekaligus, kemudian
lakukan lagi 4 sekaligus, kemudian lakukan lagi witir 3 rakaat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mudah kiranya mempraktekkan ini ya. Yang tidak mudah adalah yang disampaikan oleh Aisyah, fala tas'al ngan husnihinna wa tulihinna. Jadi 4 rakaat itu Rasulullah itu lama sekali. Lama gitu ya. Lama sekali. Jadi lamanya sholatul lail, qiyamul lail itu bukan jumlah rakaatnya yang sangat banyak, tapi setiap 1 rakaat itu sangat lama. Membaca surahnya panjang ya. Bisa 1 juz. Nah, kalau kita sudah tepar itu ya, tidak mampu ya. Jadi sholatnya memang lama meskipun 11. Nah, kendati demikian jemaah sekalian ya, yang pasti surahnya itu yang dibaca tentu saja bisa surah apa saja, yang pasti secara rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah yang masyhur dalam hadis sahih itu adalah 11 rakaat. Kalau kita melihat ke dalam beberapa hadis yang lain ya, nanti cara mengerjakannya itu tidak harus 4, 3 ya. Tapi ada beberapa macam, ada 2, 2, 2, 2, 1 gitu ya. Dan seterusnya ya, ada beberapa cara gitu ya. Yang pasti adalah diakhiri dengan 1 rakaat. Bahkan pernah Rasulullah mengerjakan 2, 1, bahkan 3 ya, hanya 3 rakaat. Jadi senantiasa di dalam banyak hadis itu tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, ada satu hadis yang menyebutkan pernah Rasulullah 13 ya. Ya, pernah maksimal itu 13, pernah di dalam satu hadis ya. Tapi di banyak hadis itu 11 melakukannya maksimal senantiasa 11 ya. Terkadang kurang dari 11 dan maksimal yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah adalah 11 rakaat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan sholat sunnah tarawih? Ya, tarawih itu qiyamul lail juga ya. 20 rakaat. Sholat sunnah tarawih 20 rakaat. Mohon maaf, bukan berarti kemudian kita menganggap sesat gitu ya orang yang melakukan 20 rakaat ya. Wallahu alam ya. Kita saling menghargai, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Tapi sepanjang penelusuran di dalam hadis-hadis sahih itu hadis-hadis ya yang menjelaskan ya itu pun itu sholat sunnah tarawih qiyamul lail yang lebih dari 11 rakaat itu tidak sahih ya, hadisnya tidak sahih. Ada satu hadis di sana, hadisnya jelas menjelaskan sholat tarawih ada 20 rakaat ya, sama witir 23. Hadisnya diriwayatkan dari Baihaqi, Tabrani dan Abi Syaibah. Tapi Abi Syaibah ini adalah perawi hadis yang mungkar, banyak meriwayatkan hadis palsu, sehingga hadis salat tarawih yang 20 rakaat ini secara kesahihan hadis ini dalilnya tidak sahih. Ada juga salat tarawih atau qiyamul lail 23 rakaat ini banyak juga diambil dari praktek-praktek penduduk Madinah. Artinya apa? Artinya jika kita kembali kepada hadis-hadis Rasul yang sahih, sepanjang penelitian hadis-hadis sahih yang dilakukan oleh para ulama itu yang masyru' ya, seperti dilakukan Rasulullah itu adalah 11 rakaat, maksimal 11 rakaat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.